kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, yang harus kita manfaatkan. James Cameron pernah berkata bahwa negara yang memimpin dalam penggunaan energi terbarukan akan memimpin dunia di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan pemerhati video debat yang terhormat, izinkan saya Yasmini Amini sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan dari sudut pandang pro pada mosi debat optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Keberpihakan kami akan ditinjau dari data dan fakta yang tepat sehingga dapat menunjukkan keefektifan secara optimal dalam penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Jika dilihat dari kekayaan sumber daya, Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah yang besar. Beberapa di antaranya bisa segera diterapkan di tanah air seperti bioetanol sebagai pengganti solar, tenaga panas bumi yang digunakan untuk membangkitkan listrik, dan hampir semua energi sudah pernah dicoba meskipun dalam skala kecil. Secara definitif, energi fosil merupakan bahan bakar yang terbentuk karena adanya proses alami berupa pembusukan dari makhluk hidup yang mati ratusan juta tahun lalu. Sedangkan energi terbarukan berasal dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Maka sudah seharusnya hal ini dipraktikkan dengan optimal untuk melakukan pencegahan secara represif. Dilansir dari laman indonesia.go.id, di mana Indonesia sudah beralih menggunakan energi terbarukan sebesar 25%, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi fosil yang ada di Indonesia sudah tidak mampu mensuplai kebutuhan energi secara masif. Maka sudah seharusnya energi terbarukan dijadikan sebagai produk energi prioritas guna mencegah defisit energi di masa mendatang. Jika ditelaah secara mendasar, alasan pemakaian sumber energi fosil bukan hanya berkaitan dengan berkurangnya sumber energi, melainkan juga berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh energi fosil itu sendiri. Sehingga kehadiran energi terbarukan adalah solusi penggunaan energi yang tepat untuk digunakan dalam jangka waktu panjang serta memperhatikan prinsip-prinsip environmental ethics. Perlu dipahami secara bersama, adanya progresivisme pembaharuan energi sejatinya manifestasi amanat konstitusional pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sangat disayangkan jika sumber daya yang melimpah tidak dikelola dengan baik, terkhusus dalam kebutuhan energi nasional, yakni energi yang bersumber dari alam yang tiada habisnya. Jika dilakukan komparasi terhadap negara lain, Jerman adalah salah satu negara di dunia yang dinilai berhasil dalam melakukan transisi energi. Sebagaimana telah dilansir dari med.com.id pada tanggal 2 Februari 2021 bahwa pemerintah Indonesia dan Jerman sepakat mendukung upaya transisi energi bersih melalui program Clean Affordable Secure Energy di Asia Tenggara. Dalam konteks perdebatan kali ini, penggunaan energi terbarukan sejatinya guna memenuhi kebutuhan nasional, di mana tidak cukup hanya dengan mengandalkan energi fosil, diperlukan juga konsep untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan yang lebih ramah terhadap lingkungan, dan penggunaan energi terbarukan sendiri sejatinya tidak menghapus secara permanen penggunaan energi fosil, melainkan sebagai upaya pencegahan alternatif Dewan Juri yang terhormat. Perlu dipahami secara bersama, penggunaan energi terbarukan ini sejatinya telah dilegitimasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang mana di dalamnya berisi mengenai pemanfaatan minyak bumi, gas dan energi baru, serta pemanfaatan batubara sebagai sumber energi utama dan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai opsi terakhir. Dengan demikian, pemerintah perlu menyusun Grand Strategi Energi Nasional
untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup, kualitas yang baik, ramah lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Dewan Juri yang terhormat, kami pun memahami kekhawatiran rekanku tim kontra bahwa saat ini masih belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan dan mekanisme penggunaan energi terbarukan. Namun, kami ingin melahirkan suatu gagasan yang akan mengatur secara komprehensif mengenai definisi jenis-jenis energi terbarukan beserta mekanisme pengelolaan dan perlindungannya. Dengan demikian, rekanku pihak kontra tidak memiliki alasan lagi untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dewan Juri pemerhati video debat yang terhormat, izinkanlah saya Khairul Umam akan menyampaikan usul pada kontra pada mosi debat optimalisasi penggunaan energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Penolakan akan ditinjau dari fakta sosial serta data lapangan yang akan menunjukkan ketidakoptimalan penggunaan energi bersih terbarukan itu sendiri. Jauh sebelum masuk ke tatanan argumentasi kami, izinkanlah saya menyampaikan poin kritisan terhadap argumentasi yang disampaikan oleh rekan saya pihak pro. Argumentasi rekan saya pihak pro menyatakan bahwa dengan keterbatasan energi fosil tidak mungkin terpenuhi energi dalam waktu yang lama dan persiapan untuk waktu yang panjang, dikarenakan energi fosil sendiri yang setiap harinya terus berkurang. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik, di mana berdasarkan data yang telah kami peroleh dilansir dari liputan.com dan sdm.id bahwa bahan bakar fosil sendiri termasuk energi yang ketersediaannya saat ini masih banyak dan stabil untuk dimanfaatkan setiap hari, dan juga termasuk energi yang tidak mengalami perubahan warna, bau, berat, ukuran serta kadar asamnya dibandingkan zat-zat lain yang ada di bumi. Hal inilah Dewan Juri yang terhormat yang belum mampu dibaca dan dipahami secara express oleh kawan tim pro. Pengolahan dan pengambilan bahan bakar fosil sendiri sejatinya dilakukan dengan cara yang mudah, hanya dengan pipa khusus yang biasa digunakan para pekerja di lokasi pertambangan. Artinya di sini tidak ada unsur pengrusakan lingkungan maupun udara, sebagaimana disampaikan rekan pihak pro, karena tata kelola dalam penggunaan energi fosil tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan prosedur yang juga ramah terhadap lingkungan. Rekan pihak pro pun tidak menjelaskan tentang urgensitas penggunaan energi terbarukan agar berbagai persoalan serta permasalahan yang ada terkait energi fosil dan energi terbarukan dapat terselesaikan sampai tuntas, bukan malah lebih menginginkan optimalisasi energi terbarukan yang masih abstrak dan absurd, gaya desainnya seperti apa dan bagaimana. Berbeda dengan penggunaan energi fosil yang secara nyata dapat menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan merata pada sebuah lokasi atau wilayah yang diinginkan, sehingga energi fosil efektif lebih mudah dan ditemukan dalam keadaan besar. Karena saat ini penggunaan energi fosil lebih efektif dan lebih optimal daripada energi bersih terbarukan. Pun selain lebih efektif, energi fosil juga relatif sangat hemat bagi pengguna yang berasal dari masyarakat kurang mampu, karena harga yang disediakan selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mengingat lingkungan saat ini serta merujuk pada ketentuan dan peraturan yang sudah ada bahwa masih sulit bagi energi bersih terbarukan untuk dapat bersaing dengan energi fosil yang masih sangat murah dan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan tentunya energi fosil memiliki suplai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daripada energi bersih terbarukan yang masih sulit dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan jika merujuk pada amanat konstitusi sebagaimana telah ditegaskan pada alinea yang keempat yang berbunyi mensejahterakan kehidupan bangsa, karena pada realitanya bahan bakar fosil sendiri jauh lebih menjamin kesejahteraan masyarakat. Lalu jika direlevasikan dengan optimalisasi energi bersih terbarukan, dalam hal ini perlu dipertimbangkan kembali karena sesuai data yang telah kami peroleh hasil penelitian uji B20 pada kendaraan lama, pada kendaraannya sempat terjadi clogging atau penyumbatan pada filter bahan bakar, mengingat
jumlah kendaraan lama yang lebih dari 4 juta unit. Sehingga hal ini menunjukkan kelemahan dari penggunaan energi terbarukan untuk diterapkan di Indonesia. Selain daripada itu, pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan potensi sumber daya dan cadangan yang sudah ada, di mana pengembangan energi panas bumi baru mencapai 1.403 MW atau sebesar 4,8% dari potensi yang sudah ada. Dengan demikian, sangat nyata dan jelas efektivitas yang lebih unggul energi fosil dibandingkan energi terbarukan dengan pertimbangan berbagai aspek. Atas dasar inilah Dewan Dunia terhormat, kami berada pada garda terdepan untuk tidak menyepakati musim perdebatan kali ini. Sekian argumentasi yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Tak ada yang menyangka keperluan energi dunia meningkat, tetapi apa yang disadari adalah potensi energi yang terbuang. Begitulah cerita Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan dalam pidatonya pada peringatan Hari Hutan Internasional. Dewan Juri dan pemerhati debat yang terhormat, izinkan saya Linda Sofyaningsih akan menyampaikan simpulan dari konstruksi berpikir argumentatif yang telah dijabarkan oleh rekan saya dari sudut pro dan kontra pada mosi debat optimalisasi energi bersih terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Pada dasarnya, energi adalah mesin penggerak perkembangan manusia. Kita butuh akses energi untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, cadangan untuk minyak bumi Indonesia terus menurun dari 5,9 miliar barel pada tahun 1995 menjadi 3,7 miliar barel pada tahun 2015. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, termasuk semakin tuanya sumber minyak dan menurunnya eksplorasi minyak gas. Jika ini terus berlangsung, diperkirakan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam kurun waktu 11 tahun lagi. Cadangan gas alam pun terbukti terus menurun, dan saat ini diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 36 tahun. Berdasarkan tinjauan dari beberapa aspek yang telah disampaikan oleh rekan saya, dapat dikatakan bahwa dalam proses penerapan energi terbarukan belum memiliki potensial sangat besar jika tidak dikelola secara maksimal. Dalam penerapan energi terbarukan dimaksudkan juga sebagai bentuk upaya untuk dapat membantu mempertahankan perkembangan potensi sumber daya alam. Sayangnya, pemanfaatan energi lebih didominasi kepada penggunaan energi fosil. Pemanfaatan atas energi tersebut sering digunakan secara terus-menerus sehingga dapat menyebabkan kelangkaan atau bahkan menyebabkan habisnya suatu energi. Oleh karena itu, energi bersih terbarukan hadir sebagai suatu inovasi dan alternatif untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Dalam mengatasi permasalahan sebagai upaya untuk mencegah kelangkaan energi yang nantinya akan berdampak pada terganggunya ekosistem makhluk hidup. Begitu pula dengan penggunaan energi fosil yang tidak serta-merta dipandang sebelah mata, dikarenakan saat ini dan sebelum-sebelumnya Indonesia masih menerapkan penggunaan energi fosil. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan menggambarkan akan pentingnya penggunaan energi fosil dan kesesuaian dengan kehidupan sosial di masyarakat. Dan dengan demikian, keduanya perlu dilakukan suatu grand design yang sempurna untuk mengentaskan keterbatasan energi yang ada di Indonesia dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan yang merupakan dampak utama dalam penggunaan energi baik dengan fosil maupun demikian argumentasi yang disampaikan. Sekian dan salam energi. Namun hingga kini belum jelas kapan smelter akan dibangun. Bupati Gresik mengatakan belum ada pengajuan izin smelter dari PT Freeport maupun pembicaraan dengan pemerintah pusat. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, saya tidak bisa menjawab kepastiannya kapan. Produsen batubara harus tingkatkan nilai tambah batubara. Jangan gali lalu jual. Begitulah yang dikatakan oleh Ignatius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembangunan 52 smelter yang akan berimplikasi pada hilirisasi mineral di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan
mineral di Indonesia. Keberpihakan kami di sini akan dibuktikan dengan data dan fakta yang tepat terkait urgensitas adanya pembangunan 52 smelter. Dalam industri pertambangan mineral logam, smelter merupakan bagian dari proses produksi mineral yang ditambang dari alam dan masih bercampur dengan kotoran, yaitu material bawaan yang tidak diinginkan. Sementara ini, material bawaan tersebut harus dibersihkan dengan menggunakan smelter. Maka dalam hal ini, sudah sangat jelas akan urgensitas dibangunnya smelter guna meningkatkan Sustainable Development Goals. Secara definitif, smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar bagian bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Dengan demikian, pembangunan smelter sangat kaya dari segi kemanfaatan jika dikondisikan dengan kekayaan sumber daya yang ada. Perlu dipahami secara bersama, pembangunan smelter sejatinya diwajibkan bagi seluruh perusahaan tambang yang ada di Indonesia, baik yang kecil maupun yang besar. Berdasarkan data yang telah kami peroleh dari detiknews.com, setidaknya sudah ada 66 perusahaan yang telah melakukan pembangunan smelter, dan dari 66 perusahaan tersebut telah menunjukkan keberhasilannya dalam menghasilkan kualitas mineral yang lebih baik, sehingga rekan tim kontrak tidak perlu khawatir terkait efektivitas pembangunan smelter di sektor pertambangan. Dewan juri yang terhormat, pembangunan smelter ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menambahkan nilai jual dari mineral itu sendiri. Dengan dibangunnya smelter, hal ini akan berdampak baik terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam melakukan aktivitas impor mineral sebagai kebutuhan utama manusia di seluruh dunia. Selain itu, pembangunan smelter juga dapat meningkatkan investor dalam ataupun luar negeri. Dengan memberikan pengaruh terhadap investasi asing, tentunya hal ini akan membuka lapangan pekerjaan baru dalam segi pertambangan. Dengan luasnya akses lapangan pekerjaan, maka akan berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran di Indonesia sendiri. Dalam Undang-Undang Minerba terbaru Nomor 3 Tahun 2020 yang telah memberikan legitimasi terhadap pemerintah untuk melakukan pemurnian terhadap mineral, manifestasi ini dapat dilakukan melalui pembangunan 52 smelter guna menjawab problematika dalam dunia pertambangan saat ini. Terkait dengan pembangunan smelter saat ini sangat erat kaitannya dengan hilirisasi. Indonesia bisa mendapatkan banyak sekali manfaat jika hilirisasi dijalankan secara konsisten oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan nilai tambah atas produksi mineral, contohnya komoditi bauksit. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk berperan pada tataran pasar mineral global. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk konsolidasi produk yang tersebar, contohnya penambangan, peleburan, dan pemurnian. Yang keempat, mencegah terjadinya penyelewengan dalam ekspor impor produk mineral. Atas dasar inilah Dewan Juri yang terhormat, kami pun tetap menyepakati dan mendukung adanya mosi perdebatan hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan semakin eratnya jaringan produksi regional maupun global, hilirisasi merupakan langkah mundur karena kebijakan ini merasakan relokasi sumber daya tidak sesuai dengan keunggulan komparatif negara yang bersangkutan. Begitulah yang disampaikan seorang pakar ekonomi pembangunan Amerika, Hisman. Dewan Juri pemerhati video debat yang terhormat, izinkanlah saya Umar akan menyampaikan sudut pandang kontra pada misi debat pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral Indonesia. Penolakan akan muncul dari faktor sosial serta data lapangan yang akan menunjukkan ketidakoptimalan permasalahan hilirisasi mineral itu sendiri. Sebagaimana telah dilansir dari detiknews.com, di mana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur menolak rencana pembangunan smelter karena wilayah Pulau Jawa merupakan daerah padat penduduk, sehingga daya rusak yang dapat ditimbulkan akan lebih terasa oleh masyarakat.
menurutnya, pembangunan smelter di Gresik akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang akan dirasakan oleh masyarakat dikarenakan pembangunan smelter akan mereduksi beberapa tanaman untuk digantikan smelter tersebut. Direktur Badan Lingkungan Hidup Indonesia kembali menegaskan mengenai historis kebocoran perusahaan smelting yang pernah terjadi di Gresik yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka dari warga sekitar. Belum lagi soal pembuangan air atau limbah. Hal ini sudah sangat jelas sekali. Akibat dan dampak yang ditimbulkan sangat mengganggu terhadap kelangsungan hidup manusia. Hingga saat ini belum ada gagasan yang jelas dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral tersebut. Dalam hal ini berarti belum ada kesiapan secara komprehensif dan eksklusif dari pihak pemerintah. Pun dipertegas juga oleh Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengoperasian Produksi dan Operasi Mineral yang telah membocorkan permasalahan yang menghambat proyek smelter di tanah air. Menurutnya, masalah pertama dan paling utama berasal dari pemerintah sendiri, yaitu koordinasi yang masih lemah antar instansi dengan instansi yang lain. Selain daripada itu, banyaknya perizinan yang harus ditempuh untuk membangun smelter juga menjadi masalah tersendiri. Juga masalah berikutnya adalah keterbatasan data cadangan akurat menjadi poin penting dalam prasyarat hilirisasi komoditas mineral. Padahal keakuratan data cadangan mineral dapat memudahkan serta bisa mengefektifkan dalam pemetaan dan perencanaan pembangunan smelter. Selain daripada itu, problem yang timbul ialah fasilitas penunjang pembangunan smelter, yaitu infrastruktur dan manufaktur serta pasokan listrik yang belum memadai. Sehingga tendensi investor harus melakukan pemahaman lebih dalam membangun smelter. Dan untuk mendirikan smelter butuh infrastruktur dan manufaktur yang cukup untuk mobilisasi peralatan dalam pembangunan energi tersebut. Jika telah lebih mendasar mengenai teknis, banyak perusahaan pemegang izin usaha pertambangan juga tidak melakukan eksplorasi secara benar, sehingga tidak dapat memastikan jumlah sumber daya dan cadangan yang dimiliki. Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia mengatakan jumlah sumber daya dan cadangan diperlukan untuk menentukan jenis pengolahan dan kapasitas smelter yang dibutuhkan. Ketika smelter tidak jelas ukuran dan prosesnya, maka tidak akan mengetahui berapa kebutuhan energi dan fasilitas lain yang diperlukan. Akhirnya Dewan Direktorat tidak akan bisa mendapatkan dana untuk membangun smelter. Pemangkasan izin tidak menjamin smelter terrealisasi apabila masalah teknis tidak dituntaskan dengan baik. Kami pun sebenarnya mengamini bahwa pembangunan smelter merupakan implementasi logis dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Namun dengan keterbatasan yang ada saat ini akan sangat merugikan bila dilaksanakan dalam jangka waktu yang dekat, yakni pada tahun 2022 mendatang. Dengan demikian, pembangunan smelter dalam waktu yang dekat akan sangat tidak optimal dan efektif, yang akan berimplikasi pada kerugian berbagai sektor. Maka dari sini, kami ingin mengajarkan Impro untuk melihat secara komprehensif kekurangan yang ada. Oleh karena itu, Dewan Direktorat perlunya persiapan dari pemerintah agar tidak miskin dari segi implementasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jenius adalah emas di tambang, bakat adalah penambang yang bekerja dan membawanya keluar. Begitulah yang disampaikan Lady Blessington, seorang novelis dari Finlandia. Dewan Juri dan pemerhati kedebat yang terhormat, izinkan saya dan Sofianingsi akan menyampaikan simpulan konstruksi berpikir argumentatif yang telah dijabarkan oleh rekan saya dari sudut pro dan kontra pada mosi debat pembangunan 52 smelter tahun 2022 mengatasi hilirisasi mineral di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penghasil barang tambang yang sangat besar. Produksi pertambangan itu diantaranya bauxit, aluminium, biji besi, timah, nikel, tembaga, emas, dan perak. Diketahui bahwa ekspor untuk masing-masing komoditas mengalami kenaikan. Dalam mengendalikan ekspor bahan tambang mentah, pemerintah menerapkan aturan pelarangan beberapa tambang tanpa diolah. Kebijakan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Sehingga dalam hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan 52 smelter guna menciptakan hilirisasi mineral di sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan hilirisasi pertambangan melalui pembangunan smelter untuk pengolahan dan pemurnian yang dinilai akan memberikan bermanfaatan ekonomi ganda, seperti naiknya nilai tambah dari tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ini juga dipercaya akan menekankan praktek ilegal yang merusak lingkungan. Tetapi perlu diingat kembali bahwa kebijakan pertambangan tidak hanya menghasilkan dampak positif saja, tetapi juga menghasilkan dampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi. Yang diantaranya, pertama, biaya yang diperlukan untuk membangun smelter cukup mahal. Kedua, smelter membutuhkan pasokan energi listrik yang cukup besar, sehingga perusahaan tambang yang letaknya jauh dari perkotaan membuat pasokan listrik yang tersedia pun tidak mencukupi kebutuhan smelter. Selain itu, naiknya nilai tambah mineral merupakan upaya dalam meningkatkan ketersediaan bahan baku industri, penerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi negara. Kebijakan hilirisasi pertambangan sejatinya untuk menekan ekspor mineral yang kini cenderung berlebihan. Meski begitu, hal ini bukan menjadi ancaman bagi industri pertambangan. Kebijakan industri justru menjadi pelangi positif yang bisa dimanfaatkan perusahaan tambang untuk kepentingan dan kemajuan bagi tanah air, terutama di sektor industri dan energi. Demikian yang dapat disampaikan. Sekian dan salam energi.